Bagi Jarwo, uang adalah segalanya. Demi uang, apapun akan ia lakukan, termasuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sejak kecil, Jarwo merupakan anak yang nakal. Bahkan seringkali ia berkelahi bersama teman-teman bermainnya. Ketika beranjak dewasa, karakter tersebut benar-benar melekat pada dirinya. Ia menjelma menjadi pribadi yang bengal, angkuh, dan keras kepala. Kemudian, ia bermimpi untuk menjadi seorang preman besar dan memiliki banyak uang dari hasil preman. Untuk memulai mimpinya, pria asal Purwokerto, Jawa Tengah ini berguru berbagai ilmu kesaktian dari beberapa dukun sakti dan para mantan jawara yang berasal dari beberapa daerah. Jarwo mempelajari hampir semua jenis ilmu kesaktian tingkat tinggi, seperti ilmu kebal, ilmu gelap ngampar, ilmu waringin sungsang, hingga ilmu lembu sekilan. Tidak main-main, Jarwo mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan menghabiskan waktu yang cukup lama. Bukan sebulan 2 bulan, melainkan lebih dari 1 tahun. Demi mewujudkan mimpinya, ia betul-betul berguru dengan sungguh-sungguh. Setelah Jarwo berhasil menguasai ilmu-ilmu kesaktian, Jarwo pun langsung memutuskan untuk merantau ke ibu kota Jakarta. Ia langsung tertuju kepada sebuah area ternama di wilayah Jakarta Pusat. Ialah Lokasari Mangga Besar. Lokasari sendiri merupakan tempat tersohor akan prostitusi dan gemerlapnya kawasan Mangga Besar. Nama Lokasari kian tersohor lantaran beberapa perusahaan hiburan ternama ada di dalamnya, seperti Alexis Group, Raja Mas Group, dan nama-nama lainnya. Hal inilah yang membuat Jarwo berambisi tingkat tinggi untuk menguasai wilayah tersebut. Sebab Jarwo meyakini bahwa lokasi ini akan menjadi ladang cuan yang kemudian akan merubah nasibnya. Sejak saat itu, Jarwo mulai memasuki kehidupan di sekitar Lokasari Mangga Besar. Ia bangun bendera dari mulai hal-hal terkecil, hingga kemudian ia benar-benar mampu mengibarkan bendera. Nama Jarwo pun lantas besar dan terkenal, hingga kemudian ia disegani dan ditakuti, lalu menjadi sang penguasa Lokasari Mangga Besar. Setelah ia menjadi penguasa, ia pun mulai merekrut puluhan anak buah. Hingga kemudian hari, kekuasaannya benar-benar menggila. Kala itu, siapa yang tidak mengenal Jarwo? Preman besar penguasa Lokasari Mangga Besar dengan puluhan anak buah yang tersebar di beberapa titik area kekuasaannya. Rupanya, semakin hari kekuasaan Jarwo semakin terdengar ke berbagai wilayah. Hingga banyak jawara-jawara dari luar yang ingin menguji kesaktian Jarwo. Benar saja, banyak preman-preman besar hingga jawara-jawara dari luar yang menantang Jarwo untuk berduel. Mereka ingin menyingkirkan Jarwo dan merebut wilayah kekuasaannya. Namun rupanya tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan Jarwo. Semuanya harus pulang dengan kekalahan. Bahkan di antaranya harus pulang hanya tinggal nama saja. Hingga suatu hari, seorang preman besar asal Sukabumi bernama Kahim datang untuk menantang Jarwo. Kahim bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang preman besar yang sudah malang melintang bergelut di dunia premanisme. Sudah banyak preman-preman besar yang berhasil ia singkirkan. Hingga kemudian
ia mampu mengendalikan 3 wilayah kekuasaan sekaligus. Kahim dikenal sebagai preman super kuat. Ia tidak hanya sakti dan pandai berkelahi, tetapi juga lihai dalam mengatur strategi. Karena bagi Kahim, dunia premanisme tidak hanya mengandalkan nyali dan kekuatan fisik, tetapi juga handal dalam siasat peperangan. Kahim dengan terbuka menantang Jarwo untuk berduel adu kekuatan. Tak main-main, Kahim menantang Jarwo untuk duel hidup mati sampai titik darah penghabisan. Kemudian Jarwo pun dengan gagah menerima tantangan Kahim. Singkat cerita, tibalah hari di mana mereka berdua akan adu kekuatan. Kala itu, duel mereka terjadi di area belakang stasiun Pangeran Jayakarta. Pertarungan dua raja preman pun terjadi. Duel maut antara Jarwo, preman penguasa Lokasari, melawan Kahim si raja preman Sukabumi benar-benar terjadi. Keduanya saling serang untuk unjuk kekuatan secara bergantian. Hampir tidak bisa dibedakan mana yang lebih sakti di antara mereka, karena mereka sama-sama kuat dan sama-sama sakti. Pertarungan terjadi cukup lama. Mereka saling melukai, seolah ingin saling membuktikan siapa yang paling kuat di antara yang terkuat. Namun pada akhirnya, Jarwo harus mengakui kekuatan Kahim. Jarwo tumbang di tangan Kahim. Jarwo dibuat sujud dan bertekuk lutut di hadapan Kahim. Meskipun mereka sama kuat, tapi Kahim jauh lebih berpengalaman dibanding Jarwo. Hingga Kahim jauh lebih unggul dari segi jam terbang. Kala itu Kahim tidak mengampuni Jarwo, meskipun Jarwo sujud bertekuk lutut meminta ampun. Namun Kahim dengan sadis menghabisi nyawa Jarwo. Ya, Jarwo tewas di tangan Kahim. Dan semenjak itu, seluruh wilayah kekuasaan Jarwo diambil alih oleh Kahim, si raja preman dari Sukabumi. Demikian rangkaian kisah tentang raja preman mati di tangan raja preman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.